Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Andi Setiawan dengan NPM 237588004. Di sini saya akan mengerjakan tugas Ethical Hacker Lab modul 3 3.1.12 Lab Employee Intelligence Gathering. Jadi tujuan dari lab ini adalah Social Media Personal Identifiable Information atau PII, Gather Information Talk Social Media. Nah, di sini tuh ada background atau latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita Employee Intelligence Gathering. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana informasi pribadi di media sosial bisa dimanfaatkan oleh penyerang dan bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri. Nah, di part pertama ini kita gather information through social media. For this lab, where you all cyber criminal and investigators, you or social media to see much of the option. Jadi di tahap pertama ini kita berperan sebagai seorang penyerang. Bayangkan seorang kriminal siber ingin mengumpulkan PII atau Personally Identifiable Information. Caranya sangat sederhana, cukup membuka media sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, atau Twitter. Kita mulai dengan mengetik nama atau username kita di mesin pencari, kemudian menggunakan mode incognito atau mode tab samaran agar hasil pencarian tidak dapat dipengaruhi oleh kita sendiri. Dari sini kita bisa melihat informasi apa saja yang sudah kita indeks di internet. Seperti itu. Langkah selanjutnya itu adalah membuat akun sosial media palsu untuk melihat profil kita sendiri dari perspektif orang asing. Dengan begitu kita bisa mengetahui informasi apa saja yang sebenarnya terbuka untuk publik. Coba perhatikan apa yang ada di tanggal lahir, tempat tinggal, tempat kerja, ataupun hobi. Bayangkan lokasi check-in. Semua informasi ini adalah puzzle yang bisa dipakai penyerang untuk pembangunan profil kita. Seperti itu. Contoh informasi yang bisa terekspos. Nah, misalnya status update tentang pekerjaan atau unggahan foto saat liburan, kemudian komentar dari teman, hingga percakapan publik di forum online. Informasi ini bisa mengungkap pola hidup, jadwal harian, preferensi belanja, bahkan pandangan politik atau kepercayaan kita. Semua itu kita bisa berharga bagi penyerang karena bisa digunakan untuk serangan phishing, rekayasa sosial, atau pencurian identitas. Baik, lanjut ke part kedua. Part kedua, reflect you on your finding, atau refleksi atas temuan. Setelah melakukan audit, coba refleksikan bagaimana penyerang bisa memanfaatkan data yang ditemukan. Nah, informasi tempat kerja bisa dipakai untuk serangan phishing, kemudian minat dan hobi bisa dijadikan umpan agar mengunjungi situs berbahaya, hingga percakapan dengan teman bisa dimanfaatkan sebagai petunjuk kata sandi. Seperti itu ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman. Semuanya itu kita harus waspada. Nah, jadi rekomendasi praktik terbaik. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jangan membagikan informasi secara real time, misalnya lokasi saat liburan. Kemudian atur akun media sosial menjadi private. Pikiran dulu sebelum memposting sesuatu, apapun itu, seperti memposting di Instagram, yang lainnya gitu. Kita bisa waspada gitu. Kemudian waspada terhadap permintaan informasi atau pembayaran yang mencurigakan.
seperti nomor rekening, kemudian PIN bank atau m-banking Anda gitu. Nah, intinya semakin sedikit data pribadi yang bisa diakses di publik, semakin aman identifikasi data-data kita. Nah, jadi kesimpulannya, media sosial bisa menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi kita maupun penyerang. Dengan melakukan audit jejak digital kita sendiri, kita bisa lebih waspada dan melindungi identitas pribadi. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun saya menjelaskan kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.